Al-Anwar menemani ibadahmu, juga hijrahmu. Mulai detik ini, minimal kalau kita ingin menjudge seseorang, sudahkah kita menasihati dia? Wih, cakep tuh. Sudahkah kita menasihati orang itu? Karena saya takut azab Allah. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, nyalakan loncengnya, like dan share ke teman-teman kalian semuanya. Ngosan, ngobrol santai. Oke teman-teman yang belum tahu ini, tadi Bang Rio sudah menjelaskan bagaimana dia tuh bisa melihat sosok bapaknya ini yang sedikit mungkin agak ngegas tapi direm oleh beliau. Karena kalau ngegas dulu nanti takutnya ngeblong gitu kan. Yo, sekali lagi untuk lo yang melihat bokap lo ini sosok yang Masya Allah ya, praktisi iya, terus juga penulis iya, terus juga founder komunitas KMPBS ya sekarang ya. Nah, dulu sebelum pertanyaan ini nanti dijawab sama lu, melihat ke belakangnya dulu di tahun mungkin 93 ya. Udah lahir ya 93 ya? Belum. Oh, belum. 93 belum lahir. 98 ya. 98. Ada saat krisis. Oh, krisis bang lahir ya beliau. Masya Allah. Nah, dulu tuh ketika abinya ini bokap lo belum hijrah, gimana sih ya tadi lo bilang buat teman-teman juga yang mungkin Dia tahunnya sudah hijrah dong. Dia umur 4 tahun, saya 2002 hijrah saya. Hijrah sih bang syariah. Nah, buat teman-teman yang menonton acara Kismis ini, jadi buat lo semua lihat nih ya sosok anak dan bapaknya yang benar-benar buktinya nyata nih di sini nih, nyata dan tidak sembarangan bahwa Anda harus bisa mencontoh, ambil yang baiknya. Mungkin yang dulunya si Pak Dwi ini di Bang Konten yang harus diambil lah, ibaratnya itu pengalaman yang kurang Tinggalkan, bagus nggak usah lah. diingat-ingat. Nah, yuk akhirnya lo melihat sosok bokap lo di mata lo pertama kali apa sih yang bisa menjadikan trigger buat teman-teman di seluruh Indonesia itu seperti apa? Ini buat channelnya Bang Adit apa biasa disebutnya? AO sama MTK Jambi. Jadi ini sering Bang Rio ceritakan ke teman-teman Bang Rio. Jadi walaupun Bang Adit ketahui Bang Rio memang istilahnya ketika bokap di bank konvensional memang nggak terlalu lama lah ngalamin itu. Tapi menjadi tahu karena waktu pulang ke Palembang, Bang Rio sama kakak itu sering main ke rumah-rumah teman bokap yang udah lama ataupun pemimpin bokap yang lama ketika beliau masih di Bank Ribawi. Gimana sih Pak Dwi itu pas di perbankan Ribawi itu ya rata-rata ngomong sih ya mereka nggak percaya aja kalau Pak Dwi itu bisa ke bank syariah gitu. Impossible ya? Karena ya Pak Dwi itu aduh kok bisa-bisanya dia ke syariah. Astagfirullah, alam kayak gimana ya antum sendiri yang mengartikan, tapi rata-rata ngomong seperti itu. Nah ini sebenarnya di sini kunci yang Bang Rio pelajari ketika beliau dapat buku, beliau membaca buku itu yang dikarang oleh Syekh Abdul Aziz, yaitu kepada pegawai dan nasabah bank konvensional. Beliau baca itu, kemudian di sana dijelaskan bagaimana hukumnya seorang nasabah dan pegawai yang ada di perbankan konvensional. Seperti yang beliau sampaikan tadi, saat itu beliau berpikir bahwasannya beliau bekerja di bank konvensional itu membuat jembatan menuju kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala, dan beliau langsung berniat untuk tidak lagi bekerja di sana. Apakah betul seperti itu Pak Dwi? Langsung tidak mau bekerja lagi? Iya. Nah, ini yang
Nah, aku tadi juga udah cerita sedikit. Jadi bokap waktu hijrah itu nggak ada maksa anak-anaknya juga untuk, ayo sekarang sholat di masjid, ayo puasa. Yang anak perempuan harus langsung tutup pakai jilbab dan lain sebagainya, tutup aurat. Nggak ada. Tapi sempat disuruh pakai surban. Enggak juga. walaupun sebagian banyak orang taunya Pak Duwiono atau AMDK Jambi ini orangnya keras ya di luar. Frontal gitu kan. Namun hatinya kalem. Namun ketika memang waktu beliau hijrah itu anak-anaknya nggak ada yang dipaksa. Jadi memang kita harus melihat sendiri. Nah ini mungkin untuk orang-orang yang ingin hijrah ataupun orang tua yang ingin mendidik anak-anaknya juga. Perbaiki diri terlebih dahulu. Nomor 1, perbaiki diri terlebih dahulu. Karena kenapa? Kebanyakan anak-anak, terutama ya anak-anak, melihat orang tuanya ngomong, ayo sholat ke masjid. Padahal anaknya masih ngelihat bokapnya aja ketika azan, ketika waktu sholat masih ngopi depan rumah gitu. Masih ngorok udut gitu. Masih nonton TV. Kagak ke masjid, tapi yang disuruh sholat siapa? Anaknya gitu. Jadi wajar kalau anaknya, lah kalau kata orang Betawi, lah lu aja masih ngopi di situ. Iya, apa yang gue disuruh? Nah, itu dia. Jadi ya berbeda dengan beliau. Jadi waktu kelas 3, pertama kalinya waktu pindah ke Jakarta, beliau ngajak sholat. Kelas 3 SD? Kelas 3 SD. Pertama kalinya lu diajak sholat? Pertama kali. Itu setelah bokap pindah ke Perbankan Syariah. Tapi sholat udah tau bacaannya juga? Gak tahu. Tahu bacaannya teman-teman. Jadi Masya Allah ya, ini sosok ini Ibrahim yang ambil. Gue men-disclaimer dari awal. Jadi Pak Duwiono dan Rio ini bahwa sama sekali Masya Allah hidayah yang didapatkan itu benar-benar cuma dari buku kecil itu bisa mendapatkan wasilah ya Pak Du ya. Dan mengajarkan bahwa sosok bahwa Anda ini harus berubah diri Anda sendiri ya Pak Du ya. Jangan sampai Anda berubah istri, anak, tapi Anda sedangkan masih di kemana-mana gitu kan. Tapi itu sempat juga tahu pakai surban juga kemana-mana. Paling sempat karena bukan. Jadi beliau melakukan itu karena beliau berpikir orang-orang yang pakai jubah, orang-orang yang pakai sorban itu adalah orang-orang soleh. Oke. Jadi beliau pengen itu, Ana berubah, Ana pengen jadi orang soleh. Jadi mencontoh bagaimana orang soleh. Kan kita bisa lihat para habaib, para ustadz yang ada di Saudi, mereka pakai sorban kemana-mana, pakai jubah. Dan beliau ingin mencontoh orang-orang soleh tersebut. Jadi salah kalau orang, wah beliau pakai kayak gitu karena ikut-ikutan aliran yang keras. Enggak. Jadi beliau pakai itu tuh karena pengen melihat bahwasannya orang-orang soleh itu berpakaian seperti itu, yang mencontoh bagaimana sahabat Nabi itu suka warna putih, jubah putih ya kan. Udah putih juga tuh, bawahnya kan udah putih. Nah makanya saya jenggotnya warna putih gitu. Nah tapi ada poin juga yang aku alamin juga selama aku melihat bokap ya, yang mungkin sampai saat ini aku sendiri pun masih sulit untuk mencontoh dan menirunya, yaitu ketika tahu langsung diamalin. Orang yang kejebak, ini kayak dulu gue gue sebutnya gue dulu di SCTV misalkan, itu kan kejebak nih, mau nggak mau kan misalkan pakai bank konven, tapi mau pakai bank syariah bilang ke HRD nggak bisa gitu. Itu gimana tuh buat teman-teman semua yang masih mungkin kejebak dalam perangkap itu? Nanti nyambung juga dengan si Bang Rio ini nih pertanyaannya. Itu gimana menurut pandangan praktisi perbankan syariah? Silakan. Dari awal kita sudah sampaikan bahwa agama kita itu bukan memaksa. Ya. Tidak ada paksaan dalam agama ini. Jadi kalau ada saudara kita yang saat ini rekeningnya masih di perbankan ribawi, itu kita hanya menyampaikan, bukan menghukumi. Tapi sudah disampaikan sama HRD, nggak bisa mas. Ini dengerin dulu. Menyampaikan, bukan menghukumi. Nah, penyampaian kita harus jelas dan tegas. Nggak boleh abu-abu. Ya. Jadi ketika kita belum tahu, itu tidak ada dosa untuk fasilitas riba ini. Ketika kita melakukan riba, nggak ada dosa di situ. Dosa kita adalah tidak belajar. Karena seorang muslim itu wajib untuk belajar. Thalibul ilmi faridatun ala kulli muslim. Jadi belajar menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Nah di situ dosanya. Nah
Namun ketika kita sudah tahu saat ini antum yang sedang menikmati channelnya AO ya dan juga AMDK Al Jambi, ketika antum tahu hari ini bahwa ternyata ketika kita membuka rekening di perbankan riba itu kita terkena laknat daripada Rasulullah SAW. Apakah kita itu sebagai pemberi makan riba atau kita yang makan riba? Atau kita menyaksikannya, atau kita mencatatnya? Ada 4 kelompok di sana. Nah, saat itu ternyata kita menikmati seperti tadi gaji pertanyaannya kan? Nah, kita gaji kita dipaksa atasan kita atau kantor kita untuk buka rekening di perbankan riba. Yang selama ini kita nggak tahu, jadi kita ikut-ikutan buka juga di sana. Banyak juga yang masih rekeningnya di bank ribawi, ya kan? Nah, hari ini antum tahu, wah bahaya ini. Ada ayat Al-Quran yang saya langgar. Ada ayat Quran yang saya langgar. Maka saat itu juga antum hanya cukup istighfar, bertobat kepada Allah dan tidak mengulangi kembali. Artinya saya akan tutup rekening saya di perbankan riba. Tapi kan saya nggak bisa nih. Saya pegawai, ya kan? Saya harus lapor. Pertama, apapun kondisi kita ucapkan alhamdulillah. Jadi ingatkan kepada teman kita, apapun nanti yang dijawab oleh HRD kita atau atasan kita, jawabannya adalah alhamdulillah. Ketika penyampaian kita itu diterima, alhamdulillah. Ketika penyampaian kita ditolak, juga alhamdulillah. Terus solusinya? Dingin kan? Nah, di situ kan sudah dingin kan? Alhamdulillah. Disitulah kesempatan kita menyampaikan dakwah. Kenapa kita menyampaikan ini yang harusnya kunci pada waktu menyampaikan? Kenapa kita ingin menutup rekening kita di tempat riba? Karena saya takut azab Allah. Berarti itu kunci. Dia harus keluar dari tempat tersebut. Siapa yang nyuruh keluar? Kan nggak boleh. Nggak ada saya yang menghukumin itu. Itu antum sudah menghukumi. Anda kan belum ada. Antum dengerin sampai bagaimana seorang pendakwa itu menyampaikan dengan hikmah, bukan menghukumi. Lihat tadi, diterima atau tidak diterima ucapannya alhamdulillah. Nah, pada saat menyampaikan, di situ sempat kita untuk berdakwah. Saya ingin menutup rekening saya di tempat riba ini karena saya takut azab Allah. Rezeki saya sudah dijamin Allah. Diterima, alhamdulillah. Ketika ditolak, kita juga alhamdulillah. Nanti masih bekerja di situ boleh juga. Iya, ketika kerjaannya halal. Oke. Nanti dulu saya boleh juga dong. Ketika kerjaannya halal. Antum kerjaannya waktu itu luar biasa ya. Nah, lihat Allah itu. Jadi saya kerjaannya halal. Terus boleh. Nah, Kalau halal. Kalau Jumat nggak boleh. Nggak boleh. Ya. Nah, saya itu yang pertama. Itu makanya dengan kedua. Yang pertama selesai kan? Karena kita tidak ada hak di situ. Apalagi kalau kita akidahnya belum. Ya kan? Kalau kita akidah sudah ditolak, kita keluar. Keluar tidak bekerja di situ lagi. Nanti tuh kepikirannya anak gua makan apa nih, bini gua makan apa nih. Itu gitu akidahnya kan jelek. Enggak, biasanya gitu kan orang. Ya makanya itu akidah jelek. Akidah Anda kerja jelek. Nah, lebih jelek daripada burung. Burung ya, burung pagi hari keluar sore hari. Lapar, pulang kenyang. Tawakal. Sudah tuh ini cecak. Cecak ini di sini merayap hidupnya. Makanannya apa? Nyamuk terbang. Pernah nggak dia ngomel sama Allah? Iya. Makanannya dateng. Ya mungkin buat Pak Dwi kan buat Rio itu hal yang mudah, tapi kan buat teman-teman yang nonton makanya biar tahu. Nah, itu yang poin yang Anda bilang tadi. Ketika dapat itu bisa langsung diamalin nggak? Antum sendiri ngomong. Mungkin yang dengar sulit tuh. Iya kan? Iya, makanya. Antum bilang tadi gampang. Iya kan? Makanya kita nyampaikannya di situ. Itu yang Anda bilang kalau dia akidahnya para sahabat dapat langsung selesaikan. Ini kan yang Antum bilang tadi, saudara-saudari kita belum tentu seperti itu. Iya kan? Jadi maka dia ada posisi kedua. Dia masih tetap di sana, terus istighfar, beristighfar kepada Allah gitu ya. Karena rekeningnya masih di situ. Yang kedua dia datang. Jadi pertama dia sudah ngadep ke HRD-nya, kedua dia datang ke bank ribawinya. Buat surat pernyataan. Buat surat pernyataan kepada bank ribawi atau bank apa lah saya sebutin. Saya bertanda tangan di bawah ini nama, terus tuh nomor rekening mulai detik ini
Mulai detik ini. Saya cabut. Bukan, dengerin dulu. Mulai detik ini. Apabila ada uang masuk ke rekening saya tersebut di atas, maka segera saat itu juga pindahkan ke rekening saya yang ada di bank syariah. Karena saya takut azab Allah. Betul sekali. Tapi tidak semua yang punya pemahaman seperti kita bertiga di sini. Makanya ini kita sampein. Ngapain lu Nah, buat kalau pengen lebih paham, langsung di buku aja. ini nih. Nih itu bab pertama itu bahas akidah. Karena Caranya gimana tuh Yo? Kalau mau dapat buku itu Yo? nah nanti tinggal hubungi nomor Bang Rio yang mungkin akan ditaruh tuh. 08. Nomor mana nih? Sudah. Nanti jatuh di bawah sini nih sama gue nih. 0822 1084 8446. Oke. Nah, itu nomor Ana. Nanti mungkin sobat TMDK atau sobat dari AO bisa hubungin itu yang ingin memesan buku Hijrah dari Bang Ribawi menuju Bank Syariah. Yang menulis langsung beliau nih. Iya, betul. Closing statement nih buat nanti Rio dan Pak Dwi, apa nih yang ingin disampaikan kepada masyarakat di seluruh Indonesia? Closing statement mengenai orang tua lo, khususnya bokap lo nih, nanti belum juga ada nyokap lo. Nyata bokap lo ini apa sih, kayaknya beda banget ya. Ini Rio ini mungkin kalau lihat stylenya bukan kayak anak seorang Pak Dwi, tapi kayak anak seorang rapper. Tapi antum perlu tahu. Apa tuh? Ini yang mungkin kadang-kadang masyarakat banyak yang tidak tahu. Iya. Jadi ketika beliau di SMP itu kan ketika lulus itu kan harusnya kita tawari untuk ke SMA gitu kan, untuk ini apa ya, beliau malah telepon orang tua ndak mau sekolah. Mau jadi Hafiz. Jadi ya makanya ndak mau sekolah. Mau jadi apa dong kalau nggak sekolah? Jadi nggak mau sekolah. Jadi ditanya sama uminya, kalau nggak sekolah mau jadi apa nanti, gitu kan? Yang sekolah aja udah S1, S2 masih nganggur. Iya, ini aku mau jadi apa? Enggak, saya tidak akan sekolah sebelum hafal Quran. Betul, udah hafal Quran. Yuk. Waktu itu kan bisa saya tes nih. Jadi itu salah satu mungkin bonus yang saya dapatkan. Oh, Masya Allah. Kalau orang mungkin sekolah bangga anaknya S1, S2, S3, tapi ketika mati nggak bisa baca Quran, dapat apa? Iya. Sangat malu ketika ketemu dengan Allah nggak bisa baca Al-Quran. Nah beliau, jawaban beliau, saya tidak akan sekolah lagi sebelum hafal Quran. Nah itu ternyata kaidah itu adalah kaidahnya para ulama, yang mana orang tuanya, ibu-ibunya dulu dia tidak menyekolahkan, tidak ingin dapat titel, tapi anaknya tuh dididik dari awal Al-Quran. Terus semenjak itu sudah pindah ke bank syariah. Iya benar, bank syariah dong. Kan dia besarnya dari bank syariah. Nah itu prinsip Ana terbawa juga ketika kuliah. Jadi ketika sekolah kuliah kan berarti. Itu jadi itu kemudahan yang diberikan. Itu kan setelah selesai. Oh, selesai. Setelah selesai kuliah. Nah, ketika dibuktikan yuk. Jadi ketika beliau ini diragukan pada waktu itu kan istri masih ragu, gimana nanti dapat yang sudah sarjana ini aja nggak dapat ini, nggak susah ini mau sekolah karena cuma hafal Quran gitu kan. Ternyata Allah beri kemudahan. Ketika dia hafal Quran kan 2 tahun. Jadi kan artinya kelas 2 SMA tuh. Itu bisa ikut persamaan. ikut ujian. Ikut ujian persamaan SMA. Untuk kuliah jadi dapat dia 2 tahun dapat ijazah. Terus untuk kuliah dia bukannya mencari, justru dari UI datang, dari UGM datang untuk kuliah sampai S3 itu gratis. Dapat beasiswa juga. Ditawarkan. Tapi dia tolak. Karena kuliahnya campur laki-laki perempuan. Yo, closing statement melihat bokap lo yang sosok saat ini menjadi mungkin inspirasi banyak orang juga ya, Pak Dwi ini ya. Dan juga buat gue di teman-teman ya, banyak juga nih beliau yang banyak kata-katanya memotivasi buat ya orang. Ini bener ya Pak Dwi, ini gue jujur karena waktu pas mau nikah aja tuh Bang Marvin gue gunting. Alhamdulillah dengan izin Allah Ta'ala ya itu dimudahkan. Pas mau nikah pokoknya yang tadi ya mungkin dari keluarga mertua maunya dicampur bisa dipisah. Masya Allah. Langsung digunting depan bini gue Pak Billy. Waktu itu bener-bener digunting langsung. Bener-bener emang ya mama agak susah ya untuk kita mengamalkan ya gitu ya. Gue ambil dari ini teman-teman ya. Bener-bener Kop tadi ke korban nikah aja, ceramah nikahnya aja Bang Korban. Girohnya masih bisa menular lah kalau buat pribadinya. Kalau buat anaknya sendiri nih, anak kandungnya nomor 3
Gimana menurut lo Yo sosok bokap nih biar bapak yang nonton ini bisa tersentuh hatinya yang masih bekerja di bank profesional, semoga dengan izin Allah Ta'ala bisa berpindah ke bank syariah. Silakan Yo. Terima kasih sebelumnya kepada channelnya AO nih, Bang Adit dan tim yang telah memberikan waktu Bang Rio untuk bisa hadir di sini ikut sama-sama berbincang-bincang ini. Jadi memang ketika bokap itu punya giro, punya semangat untuk berdakwah tentang perbankan syariah, itu juga akhirnya tertanam di diri Bang Rio, yang mana Bang Rio juga punya tujuan yang sama seperti bokap untuk mengajak terutama kaum muslimin terkhusus yang ada di Indonesia untuk sama-sama meninggalkan perbankan konvensional atau perbankan ribawi dan beralih kepada perbankan syariah. Karena di zaman seperti ini semua sudah dipermudah di perbankan syariah. Jadi nggak ada alasan lagi untuk tidak menggunakan perbankan syariah. Dan di semua tempat Bang Rio pikir sudah ada perbankan syariah ya. Jadi nggak ada lagi alasan untuk tidak perbankan syariah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau dilihat dari bokap juga, dari perjalanan bokap, memang Bang Rio sendiri pun sebagai putra beliau masih terus belajar, baik dari sisi seorang anak ataupun menyikapi beliau dalam hal yang istilahnya di luar rumah. Jadi kalau di luar rumah kan posisinya benar-benar antara orang tua dan anak. Ketika di luar rumah tuh lebih secara umum lah, kehidupan umum gitu. Seperti saat ini nih, ini kan secara umum ya. Kalau di dalam rumah kan benar-benar antara orang tua dan anak. Dan di situ memang Bang Rio belajar, dan Bang Rio semakin mempelajari itu semakin tenang, karena Bang Rio membaca kisah para sahabat, kemudian kisah para ulama yang mana mereka benar-benar mengikuti bagaimana orang tuanya, yang mana kalau zaman sekarang ya, kalau anak-anak zaman sekarang berpikirnya, wah orang tua suka tidak satu pemikiran dengan anaknya. Dan itu banyak juga teman-teman yang suka cerita ke Bang Rio gitu mengenai hal tersebut. Yang pertama mungkin kita bisa memberikan istilahnya bagaimana meyakinkan orang tua dengan apa yang ingin kita kerjakan. Contoh kayak Bang Rio lakukan, ingin ngafal Quran, tidak sekolah SMA dulu gitu kan. Ya awalnya memang Umi ragu gitu, karena berpikir orang ngafal Quran sekolahnya terlambat, SMA-nya gitu kan. Kemudian mau kuliah apa, kemudian mau kerja apa, pokoknya mengenai dunia lah. Itulah seorang ibu gitu, memikirkan anaknya itu jauh gitu kan. Kalau bokap mah yang penting. Kalau bokap sangat mendukung karena itu benar-benar agama. Karena kan bokap itu ketika melihat itu agama itu akan selalu disupport gitu kan. Nah, gimana Rio ini bisa meyakinkan Umi gitu. Ya alhamdulillah dibantu dengan kakak-kakak juga dan adik juga untuk meyakinkan Umi saat itu, dan alhamdulillah diberikan izin, yang mana itu sebuah kenikmatan yang sampai saat ini masih terus ada di dalam hati Bang Rio, karena itu sebuah kenikmatan yang besar ketika orang tua memberikan izin anaknya menghafalkan Quran. Kita juga harus bersabar kepada orang tua yang mungkin belum mengizinkan kita untuk menuju kebaikan. Kita doakan semua mungkin bisa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk orang tua yang mendukung namun anaknya nggak mau juga, Bang Rio doakan semoga anaknya segera dibukakan hatinya untuk bisa menghafalkan Quran juga, minimal rajin membaca Al-Quran gitu. Dan yang terakhir itu bokap selalu menyampaikan orang baik punya masa lalu, kemudian orang jahat punya masa depan. Jadi kita nggak bisa menjudge orang saat ini juga. Ketika kita melihat mungkin orang saat ini tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, oh kita sudah belajar nih, oh teman kita ternyata kok kayak gini ya, kita nggak boleh cepat-cepat menjudge mereka. Ya mungkin ketika kita punya teman yang masih ada bank konvensional konvensional gitu di tabungannya, kita nggak boleh langsung menjudge mereka, tapi kita nasihati mereka. Dan ini juga nasihat dari Syekh guru ana dulu, Syekh Abdul Karim Qasul. Beliau menyampaikan ketika kita ingin menjudge seseorang,
wah kok dia ngelakuin ini ya, kan sudah banyak ustadz yang nasihatin itu. Oke, mungkin dia nggak dengar ustadz itu. Minimal kalau kita ingin menjudge seseorang, sudahkah kita menasihati dia? Wih cakep tuh, sudahkah kita menasihati orang itu? Nah, itu minimal. Minimal. Jadi nggak boleh misalnya kita ngelihat orang lewat gitu, atau teman kita nggak pernah nasihatin dia, nggak pernah ngasih tahu dia kalau itu salah, yang benar ya seperti ini. Tapi kita udah ngomong, wah ini jangan ditemenin deh, dia menyelisihi, oh dia seperti ini. Itu tidak dibenarkan, karena minimal kita sudah menasihati dia, baru kita boleh menilai. Kita kasih tahu nih referensinya, ini dari Al-Quran, dari Sunnah dan lain sebagainya. Jadi ini nasihat untuk diri pribadi dan kepada teman-teman yang menonton channel dari AO ataupun Sobat MTK Al Jambi. Ingat, orang baik itu punya masa lalu. Lihat beliau punya masa lalu yang subhanallah bisa menjadi pelajaran bagi Bang Rio terutama sebagai putra beliau, dan itu menjadi motivasi juga kepada Bang Rio yang melihat saat ini orang tua, kemudian juga Mas Adit, ini motivasi Bang Rio juga karena belajar mengenai kekehnya. Karena Bang Rio sempat dengar beberapa, beliau ini subhanallah salah satu punya program di channel TV yang Astagfirullah. Oh, itulah. Subhanallah lah pokoknya. Dan beliau saat ini berubah yang tadinya dekat dengan para artis, sekarang dekat dengan para ustadz untuk belajar. Yo, tahu nggak tuh pas gua upload dia digunting bangnya konven. Gunting nggak ya? Ini rekening masih banyak. Nah, ternyata susah juga. Gunting nggak? Tapi ya bismillah nggak. Alhamdulillah. Ya mungkin kan rezeki nggak hanya dari materi, punya istri yang soleha juga rezeki. Itu yang terbaik tuh. Akhirnya rezeki luar biasa. Sama dulu masih calon, gunting aja kamu kalau kamu yakin. Udah bismillah tuh, berat gunting, udahlah bodo amat lah. Tiba-tiba diganti pernikahan yang bisa sedang syariat. Karena kan syariat itu lihat dari kelahiran, pernikahan dan kematian. Masya Allah. Dan nih, kita bukan ustadz ya. Sekalian tadi kata Antum untuk closing ya. Terus sebelum closing, gue ini penasaran pertanyaan yang agak menggelitik di hati gue tuh. Ini kan kita kadang tahu namanya umur ya. Ketika nanti bokap lo meninggal misalkan, diambil besok atau lusa, lo sudah siap belum untuk meneruskan jejak beliau ini yang ibaratnya, masya Allah kan sepak terjang beliau kan dari akui lah. Ibaratnya yang di dunia perbankan syariah nih. Kemarin gua ketemu kaum besar utamanya Bank saja Indonesia aja mengakui nih. Bang Adi Muhammad Khalil, wih Diono mah kalau udah ngomong susah gua hentikan deh. Nah kan gua menanyakan nih, yang tadi menggelitik, apa kalau udah sudah siap meneruskan jejak beliau, kan kita akan tentang besok atau lusa atau pekan depan tiba-tiba beliau dicabut oleh malaikat maut, gimana? Apa kalau sudah siap meneruskan jejak beliau? Ya kita sebagai seorang muslim kalau untuk masalah dakwah ya harus siap terus dong. Tapi tentu harus dibekali dengan ilmu. Setuju. Makanya sampai saat ini Bang Rio masih terus belajar tentang muamalah syariah, karena muamalah syariah di di zaman yang modern ini terus berkembang. Jadi jangan sampai kita kaum muslimin tidak belajar tentang muamalah syariah, karena dia terus berkembang, kontemporer. Betul. Dan ini mungkin penutup ya. Tadi Antum juga udah minta closing. Orang jahat punya masa depan. Mungkin inilah ayat Allah Subhanahu wa taala yang Allah sampaikan, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Wahai Muhammad, katakanlah kepada hamba-hambaku, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, kepada hamba-hambaku yang senantiasa melampaui batas, yaitu yang senantiasa berbuat dosa. Apa kata Allah? La taqnatu mir rahmatillah. Janganlah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah selalu membuka pintu rahmatnya bagi siapapun. Bagi orang-orang yang senantiasa berdusta, senantiasa berzina, senantiasa bermabuk, dan yang lain sebagai orang makan riba sekalipun, Allah selalu membukakan pintu rahmatnya, kesempatan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita, kepada kaum muslimin yang lainnya, hanya punya hak untuk mengingatkan dan menasehatinya, tidak boleh menjudge mereka, karena Allah hanya satu-satunya yang boleh menghukumi mereka. Mungkin itu Bang. Merinding gue dengerin dari Rio nih. Di masa lalu yang kamu juga dengan Pak Dwi punya masalah yang berbeda-beda. Dan Pak Dwi melihat anaknya Sarah ini gimana Pak?
Alhamdulillah. Ya, tahu ya Pak jawabannya, nanti kita ketemu lagi di acara bisnis di rumah beliau. Karena kalau beliau jawab bisa 1 jam lebih. Oke, kita ketemu lagi. Dan akhir kata dari Tokto, Rio, Bang Rio dan Pak Dwi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.